Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku, bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini kalian bersama Bu Feni akan belajar masih dengan tema 7. Nah, anak-anak, sebelumnya Bu Feni akan selalu mengingatkan kalian tentang pentingnya protokol kesehatan. Nah, kalian tentu sudah hafal kan? Tapi nggak apa-apa, tidak ada salahnya untuk mengingat kembali. Yuk, apa saja 3M? Yang pertama adalah memakai masker. Yang kedua adalah mencuci tangan, memakai sabun, dan tentunya di air yang mengalir. Yang ketiga adalah menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Kalian sebisa mungkin melakukan aktivitas banyak di rumah. Jika tidak penting sekali, jangan keluar rumah. Kalau terpaksa keluar rumah, sebelum masuk rumah kalian harus bersih-bersih dulu. Jangan menyentuh benda apapun yang ada di rumah. Sebaiknya kalian cuci tangan terlebih dahulu, ganti pakaianmu ya. Nah, tak lupa yang paling penting kalian harus menjaga imun tubuh kalian. Dengan bagaimana caranya? Yaitu dengan makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, dan tak lupa istirahat yang cukup. Dan yang lebih penting lagi adalah kalian harus menjaga iman kalian dengan banyak-banyak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melakukan kegiatan atau aktivitas seperti biasanya. Dan nantinya juga kalau sudah berakhir kan kita enak-enak ya bisa belajar tatap muka bersama Bu Guru dan teman-teman semua. Oke anak-anak, sudah siap belum belajarnya? Ayo siapkan bukunya, pensilnya, pulpennya, penggarisnya, dan duduklah dengan nyaman agar kalian belajarnya bisa konsentrasi. Nah, udah siap ya tentunya? Oke, kali ini kita akan belajar tentang apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang mengidentifikasi nilai-nilai luhur dalam keragaman masyarakat dan menyebutkan unsur-unsur budaya. Lalu, menyimpulkan isi teks penjelasan pada media cetak secara tulisan dengan tepat. Selanjutnya, menyebutkan kata-kata kunci dari teks penjelasan pada media secara tepat. Dan mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia serta yang menjelaskan jenis-jenis usaha masyarakat dalam bentuk peta pikiran. Nah, anak-anakku semuanya, kalian tentunya sudah siap untuk belajar. Oke, kita lihat teks berikut. Oh iya, sebelum belajar kita berdoa dulu ya nak ya. Bu Feni sampai lupa. Ya, sebelum belajar kalian ada baiknya harus berdoa dulu. Nah, siap berdoa ya. Oke, yuk mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga pembelajaran pada hari ini kalian mendapatkan banyak manfaatnya. Nah, anak-anakku sekalian, pada pembelajaran sebelumnya, Bu Feni pernah menjelaskan tentang Indonesia yang memiliki banyak keragaman. Nah, coba siapa yang tahu apa itu keragaman? Ayo, siapa yang bisa? Nah, oh iya sudah ada yang bisa nih sepertinya. Coba kita lihat keberagaman adalah suatu kondisi masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Nah, kalau di Indonesia, keberagamannya meliputi suku, bangsa, ras, agama, dan antar golongan. Nah,
keberagaman di Indonesia banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu letak strategis wilayah Indonesia, lalu kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, penerimaan masyarakat terhadap perbudayaan. Oke, nah keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, apa saja ya dampaknya? Kita lihat. Dampak positifnya yaitu keberagaman memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Sedangkan dampak negatifnya adalah mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan perpecahan bangsa dan negara. Nah, anak-anak, adanya perbedaan di Indonesia jangan dijadikan alasan untuk kita berpecah belah. Justru keberagaman yang ada di Indonesia harus dijadikan dasar untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan. Nah, kalian sudah paham kan maksud Ibu bagaimana cara menghargai keberagaman Indonesia? Nah, kita lihat. Dalam keberagaman terdapat nilai-nilai luhur. Apa saja nilai luhurnya? Yang pertama adalah gotong royong. Nah, ini sepertinya sudah menjadi ikonnya orang Indonesia ya, gotong royong itu. Nah, lalu selanjutnya apa nih? Saling tolong menolong. Jika ada teman atau tetangga yang terkena musibah, kita wajib untuk segera menolongnya. Tidak membeda-bedakan agama, kulit, atau ras daerah. Ini pentingnya saling menghormati ya. Toleransi dan saling menghormati. Nah, tadi yang sebutkan nama Bu Feni ya, saling menghormati itu sangat penting sekali. Lalu menjunjung tinggi nilai kesopanan. Dan selalu rendah hati. Oke, nah tadi Bu Feni sebutkan bahwa nilai-nilai luhur dalam keberagaman itu banyak ya. Nah, tentunya nilai-nilai tersebut yang tadi disebutkan harus bisa kalian terapkan dimanapun kalian berada. Ya, jangan sampai menimbulkan perpecahan. Oke, anak-anak, siap? Nah, selanjutnya, nih, Bu Feni punya berbagai unsur-unsur budaya yang terkandung dalam kebudayaan yang ada di kita. Nah, unsur-unsur budaya Indonesia kan beragam sekali nih budayanya. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, unsur-unsur yang terkandung dalam budayanya apa saja ya? Yang pertama adalah sistem bahasa. Nah, Indonesia kan memiliki banyak suku. Nah, dari Sabang sampai Merauke itu sangat banyak sukunya. Nah, setiap suku memiliki tatanan bahasa sendiri, berbeda-beda. Nah, setiap suku yang memiliki bahasa daerah, memiliki bahasa sendiri, ketika bertemu dengan suku yang lain yang punya bahasa sendiri, tentu mereka tidak menggunakan bahasanya masing-masing, tetapi menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia ya tentunya. Lalu yang kedua adalah sistem pendidikannya. Nah, unsur budaya yang ketiga adalah sistem perekonomian. Nah, gambarnya pasar enak ya. Yang keempat adalah, kalian tentu mengenal nih gambar ini nih. Apa ya ini? Yaitu kesenian yang dimiliki. Tadi disebutkan beberapa unsur-unsur budaya. Nah, tadi kan tadi ada nari topeng ya nak ya. Tadi gambar terakhir tuh ada tari topeng. Nah, kalian perhatikan teks yang Bu Feni berikan ya. Simak teksnya. Tari merupakan gerakan menari yang dilakukan secara perorangan atau berkelompok. Namun, budaya tari adat biasanya berbeda dengan kegiatan menari seperti biasa. Kebudayaan tari adat muncul bukan karena hal yang sembarangan. Biasanya, masing-masing daerah atau suku mempunyai tarian adatnya masing-masing. Budaya tari ini biasanya akan dilakukan dalam rangka merayakan
atau memperingati sesuatu. Bisa jadi ritual kebudayaan, acara suku, atau peristiwa besar lainnya. Sebagai contoh di antaranya ada tari saman yang berasal dari suku Gayo. Tari saman ditampilkan dalam rangka merayakan peristiwa yang dianggap penting. Dan biasanya tari saman juga digunakan untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bagaimanapun juga, tari daerah sama seperti kebudayaan daerah yang lainnya. Sama-sama harus dilestarikan dan diwariskan ke generasi selanjutnya agar tak lekang oleh waktu. Nah, ini teks, namanya teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi ini Bu Feni ambil dari media cetak koran. Nah, coba kalian perhatikan dengan seksama. Kira-kira teks eksplanasi ini menceritakan tentang apa ya? Tentang tari. Oke, pintar, tentang tari ya. Nah, yang ditonjolkan di sini adalah tarinya tari saman. Oke, nah dari teks eksplanasi tadi terdapat kata kunci. Ya, apa saja kata kuncinya tadi? Ada tari, lalu ada tari adat, dan ada tari daerah. Nah, dari teks tadi, kita akan mencoba membuat kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Nah, kesimpulannya, tari merupakan gerakan menari yang dilakukan secara perorangan atau berkelompok. Biasanya, setiap suku mempunyai tarian adatnya masing-masing. Budaya tari biasanya akan dilakukan dalam rangka merayakan atau memperingati sesuatu. Bisa jadi ritual kebudayaan, cara suku, atau peristiwa besar lainnya. Bagaimanapun juga, tari daerah sama seperti kebudayaan daerah yang lain. Sama-sama harus dilestarikan dan diwariskan ke generasi selanjutnya agar tak lekang oleh waktu. Nah, melestarikan budaya tentu, anak-anak, melestarikan budaya tentu merupakan kewajiban kita sebagai generasi muda nih. Ya, kita harus bangga akan adanya kebudayaan daerah. Nah, kalian tahu tidak? Seni tari khas dari Cirebon apa ya? Nah, siapa yang tahu? Apa yo? Sangat terkenal ini, yaitu tari topeng. Nah, anak-anak tahu tidak? Kalau tari topeng itu adalah kebudayaan yang wajib kita lestarikan agar tidak punah ya nak ya. Kalian sudah banyak menemukan lembaga-lembaga atau lembaga pelatihan khusus yang melatih anak-anak atau orang dewasa untuk melatih atau berlatih tari topeng ini. Nah, tentunya dengan hadirnya lembaga ini sangat membantu untuk melestarikan kebudayaan daerah. Nah, selain melestarikan kebudayaan dari daerahnya, banyak lembaga-lembaga pelatihan khusus ini juga memberikan dampak positif lainnya. Apa saja ya? Nah, ya, ini melestarikan budaya tari topeng di Cirebon membantu perekonomian masyarakat di sekitarnya. Nah, lebih khususnya yaitu para pengrajin. Pengrajin apa saja? Tentunya yang utama bahannya yaitu topeng. Ya, di sini para pengrajin topeng tentunya banyak mendapatkan pesanan-pesanan ya untuk penunjang tari topeng. Nah, ini gambar apa ya? Ini aksesorisnya, payet-payet yang biasa digunakan oleh penari topeng. Lalu ini adalah pakaiannya, ya. Banyak sekali pengrajin pakaian tari topeng yang sekarang memproduksi pakaiannya karena banyak peminatnya. Nah, ini juga ada batik. Batiknya juga sekarang sudah banyak yang diminati ya. Sekarang batik itu sudah bukan menjadi barang yang langka lagi. Sekarang sudah banyak yang minat sekali. Bahkan dipakai oleh orang-orang untuk
melakukan kegiatan kerja atau bepergian dan sebagainya. Nah, anak-anak, tadi kan disebutkan kalau beberapa usaha-usaha yang berkembang karena adanya beberapa pelestarian budaya. Nah, usaha-usaha tersebut sangat membantu masyarakat Indonesia atau daerah tersebut dalam memperbaiki ekonominya. Nah, kita lihat ya, jenis-jenis usaha ekonomi yang ada di masyarakat itu apa saja sih? Nah, ada perdagangan itu ya, ada pedagang kaki lima. Nah, ini adalah usaha perdagangan ya. Lalu ada ke pabrik ya, ini gambar pabrik ya, yang termasuk ke dalam perindustrian. Nah, lalu ini gambar apa nih nak? Orang lagi salon ya, nyalon. Ini adalah termasuk ke dalam usaha jasa. Oke, nah usaha-usaha di masyarakat itu terdiri dari 3 macam tadi yang disebutkan, yaitu perindustrian. Apa sih perindustrian? Yuk kita lihat. Perindustrian adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Nah, ciri-cirinya apa ya perindustrian itu? Perindustrian biasanya memiliki modal yang besar. Selain itu, memiliki juga tenaga kerja yang handal dan menghasilkan produk yang berkualitas. Selain perindustrian, tadi disebutkan bahwa usaha di masyarakat itu ada jenis perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berkaitan dengan jual beli. Nah, ciri-cirinya apa saja ya? Ciri-cirinya yaitu yang pertama, mempunyai tempat penyimpanan barang. Lalu yang kedua, mengemas barang dagangan dengan baik dan menarik agar orang ingin membelinya ya. Lalu yang ketiga, menyediakan layanan kemudahan bagi konsumen. Kemudahan dalam memperoleh barangnya, kemudahan dalam membayarnya. Nah, lalu yang ketiga adalah jasa. Apa itu jasa? Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Ciri-cirinya yaitu mengutamakan layanan yang baik, membutuhkan keahlian khusus sesuai jasa yang ditawarkan, dan menjaga kesetiaan pelanggan. Tadi kan Bu Feni sudah menjelaskan berbagai macam, ada perindustrian, ada perdagangan, ya. Nah, coba tadi Bu Feni belum mengetes nih. Kalau yang termasuk perdagangan tadi apa tadi tuh? Nah, ada pedagang asongan, ya, ada pedagang kaki lima, ya. Bahkan termasuk ke dalam jual beli online itu termasuk ke dalam perdagangan. Lalu perindustrian. Nah, perindustrian biasanya pabrik-pabrik ya, misalkan ada pabrik tahu, pabrik tekstil, dan lain sebagainya. Kalau jasa, jasa bagaimana jasa itu? Tadi ada gambarnya ya nak ya, salon. Nah, itu termasuk dalam jasa, atau bengkel, montir, lalu servis TV, kipas angin, nah pengacara, dokter, guru. Nah, itu jenis-jenisnya. Nah, anak-anak sudah paham belum? Tadi Bu Feni menerangkan tentang keberagaman, tentang teks eksplanasi. Nah, tentunya sudah paham ya. Nah, apa sih kesimpulan dari pembelajaran tadi? Yuk kita lihat. Kesimpulannya adalah Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Keberagaman yang ada di Indonesia diantaranya suku, agama, ras, dan budaya. Indonesia juga memiliki beberapa unsur-unsur kebudayaan yang harus tetap dijaga dan dilaksanakan. Keberagaman juga terdapat pada jenis-jenis usaha yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, yaitu bidang perindustrian, perdagangan, pertanian, dan jasa. Nah, anak-anakku semua, tadi Bu Feni sudah memberikan materi. Nah, tugas kalian hari ini adalah
kalian membuat kesimpulan dari materi yang tadi Bu Feni sampaikan. Tulis kesimpulannya di buku latihan, lalu kirimkan ke Bu Feni ya nak ya, melalui classroom kalian. Oke, jika ada yang bertanya silahkan hubungin Bu Feni. Oke, anak-anak, sekian dulu pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian sudah paham. Kita berjumpa lagi dalam lain waktu dengan pembelajaran yang berbeda. Oke. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.